Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang VLAN, ya. Jadi penerapan VLAN di dalam jaringan. Jadi nanti contohnya seperti ini, ya. Saya jelaskan dulu secara umum apa fungsi dan kegunaan VLAN dan nanti apa manfaatnya dengan penerapan VLAN, ya. Oke, misalkan seperti ini. Misalkan kita punya jaringan, ya, kita punya 3 switch, misalkan, ya, ada switch 1, ada switch 2, switch 3, ada 3 switch. Kemudian di sini apabila di dalam jaringan ini tanpa ada segmentasi VLAN, tanpa ada pemisahan broadcast domain. Jadi di sini kalau kita lihat sesuai dengan fungsi, ya, di sini ada 3 divisi lah, ya, 3 divisi yang dia mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Misalkan di sini ada bagian atau divisi untuk fakultas. Jadi ada network untuk fakultas, misalkan, ya, kemudian ada untuk mahasiswa, ada student, kemudian ada pengunjung dan seterusnya. Di sini apabila tidak ada segmentasi VLAN, tidak ada pemisahan broadcast domain, maka ketika ada satu broadcast dari sebuah komputer, jadi kalau ada misalkan ini, ya, dia broadcast, ya, ada broadcast ke jaringan ini, maka semua komputer itu akan dapat broadcastnya. Maksudnya apa broadcast? Jadi misalkan bisa misalkan di sini ada problem, ya, ada problem di komputer yang fakultas, misalkan ada masalah, ada flooding atau apa, itu pasti nanti akan mengenai semuanya, semua akan kena. Karena di sini posisinya adalah satu broadcast. Ya, jadi ini satu broadcast besar, ya, seperti ini. Nanti misalkan, ya, ini posisinya adalah satu network, ya, satu network semua. Misalkan kalau ini misalkan di beda network itu juga nanti sama saja. Jadi intinya adalah semua kena broadcast karena ini ada satu broadcast domain, ya, seperti itu. Jadi di layar 2-nya dia broadcast. Oke, kemudian untuk VLAN kita memecah broadcast. Jadi VLAN itu intinya adalah kita memecahkan broadcast. Jadi broadcastnya itu kita pecah, ya, kita pecah kecil-kecil. Jadi nanti seperti ini. Misalkan di sini ada dua divisi, misalkan, ya, ada fakultas, ya, ada unit fakultas, ada fungsi fakultas, kemudian ada network untuk mahasiswa. Ketika kita menerapkan VLAN, virtual LAN, ya, virtual LAN, di sini nanti fakultas itu dia satu broadcast sendiri. Jadi ketika di sini ada misalkan, ya, di sini ada PC 1, kemudian ada PC yang di sini sebelah sini. Di sini dia satu broadcast, tetapi antara PC 1 ini yang fakultas dengan PC 2 di mahasiswa itu posisinya adalah dia beda broadcast. Jadi ketika PC 1 broadcast, maka PC 2 tidak akan kena broadcast karena dia sudah dipisah segmennya. Jadi dia beda segmen. Berbeda seperti ini tadi, yang awal tadi tanpa ada penerapan VLAN, maka posisinya adalah dia satu segmen atau dia dalam satu broadcast domain, ya. Jadi dalam satu broadcast domain. Kalau yang bawah ini, yang ini itu sudah beda broadcast domain. Dia posisinya adalah beda broadcast domain. Bagaimana memecahkan broadcast domain atau memisahkan broadcast domain yang berbeda, itu nanti kita bisa menerapkan VLAN, virtual LAN, dengan kita memberi ID VLAN, ya, ID VLAN.
ID VLAN-nya berapa. Jadi misalkan yang untuk fakultas ini ya, untuk fakultas misalkan ID VLAN-nya 10 ya, ID VLAN-nya 10. Untuk yang mahasiswa ID VLAN-nya 20 ya, 10 20. ID VLAN di sini jangan menggunakan ID VLAN 1 karena ID VLAN 1 itu sebagai identity dari interface, real interface. Jadi pakailah ID VLAN selain 1, 2, 3 dan seterusnya, ataukah 500 dan seterusnya. Maksimalnya itu adalah ada maksimalnya. Nanti saya infokan ya. Nah, di sini nanti ID VLAN-nya terserah. Yang pasti ketika dalam suatu jaringan dia dalam jaringan VLAN, ketika dia ID VLAN-nya sama, maka dia akan menjadi dalam satu grup broadcast domain. Jadi ketika nanti di sini misalkan kita konfigurasi ID VLAN-nya berapa, maka nanti dia akan ID VLAN 10 misalkan ya, berarti dia akan mengikuti grup fakultas. Ya, nanti kalau dia segmennya sudah berbeda seperti ini dua beda segmen, maka nanti IP-nya itu sebaiknya juga berbeda. Jadi kalau di sini tadi misalkan ini ya, IP-nya di PC 172.17.10.21, kemudian 172.17.20.22, dia sudah beda segmen. Walaupun di sini PC 2 ini kita ganti IP dengan satu network dengan PC 1, dia tidak akan berkomunikasi karena memang dia sudah berbeda segmen. Jadi di sini ini itu tidak akan bisa komunikasi karena dia sudah beda segmen. Nanti implementasinya seperti apa? Implementasinya seperti ini misalkan. Oke ya. Misalkan adalah kita punya gedung ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 1 misalkan tiap lantai itu ada 3 divisi. Ada divisi IT, HR, kemudian sales. Ya, ada 3 divisi. Lantai 2 juga sama, ada 3 divisi. Lantai 3 itu juga ada 3 divisi. Nah, di sini bagaimana caranya tiap divisi yang sama itu dalam satu broadcast domain. Jadi nanti PC yang ada di lantai 1 divisi IT, lantai 2, lantai 3 itu networknya sama. Tidak ada perbedaan network. Jadi ini akan bisa komunikasi ke sini, bisa ping atau bisa sharing, ataukah bisa manfaatkan resource yang ada di situ secara bersamaan. Tetapi nanti yang di divisi IT dan HR itu tidak bisa komunikasi. Kita batasi itu bisa, nggak masalah ya. Kemudian yang HR itu juga sama. Gimana caranya? Itu kita bisa menerapkan yang namanya VLAN, virtual LAN ya. Dan nanti apa manfaatnya dengan penerapan VLAN? Jadi misalkan seperti ini ya, secara kompleks. Kalau ini sudah secara kompleks, di sini ada routernya ya. Kalau ada router berarti nanti kita main yang namanya VLAN routing, tapi ini nanti belum main dengan VLAN routing. Kita paham dulu tentang konsep VLAN. Kalau nanti antar VLAN pengen komunikasi, berarti kita harus konfigurasi yang namanya VLAN routing. Nah, di sini misalkan ini ya, ada fakultas, student, ada pengunjung. Di sini kita segmennya itu kita pisahkan dengan ID VLAN 10 untuk fakultas, student itu dengan VLAN ID 20, kemudian pengunjung dengan VLAN ID 30 dan seterusnya. Sebenarnya VLAN ini tidak disetting di PC ya, tetapi VLAN itu disetting pada port yang ada di switch. Ya, jadi disetting di port yang switch. Jadi sebenarnya PC-nya itu tidak ada konfigurasi apapun, tetapi yang dikonfigurasi itu adalah di port-port yang ada di switch. Jadi misalkan FA ini ya, di switch 2 FA011 itu kita setting port yang ke FA011 itu VLAN ID-nya 10.
FA018, di sini VLAN ID-nya juga 20 dan seterusnya. Jadi PC-nya tidak ada perubahan, tidak ada konfigurasi apapun, cuma kita konfigurasi di sisi switch. Kemudian VLAN itu posisinya dia main di layar data link atau di layar 2. Jadi VLAN itu bisa diterapkan di switch. Ya, switch-nya itu tidak sembarangan switch. Jadi switch manageable. Jadi switch yang dia memang support dengan VLAN. Ya. Ada beberapa keuntungan kita menerapkan VLAN, ya. Ada beberapa keuntungan kita menerapkan VLAN itu adalah kita bisa meningkatkan tingkat security, ya, tingkat security. Maksudnya security apa? Jadi ketika beda VLAN ID maka dia tidak bisa komunikasi, ya, tidak bisa komunikasi. Kemudian dengan perbedaan VLAN di sini berarti dia beda network, ya, beda network. Maka kita nanti bisa mengatur lalu lintas data yang melewati router yang menuju ke VLAN mana, itu nanti bisa kita manajemen di router, lebih enak. Kemudian akan mengurangi biaya, cost, ya, cost. Kenapa cost? Seumpama seperti ini tadi, misalkan ya, tanpa ada penerapan VLAN, berarti kita butuh dari setiap IT, ya, dari setiap IT, dari setiap setiap divisi itu kita butuh satu switch. Divisi ini butuh satu switch, ini satu switch. Yang di sini juga switch. Kemudian setiap switch kita hubungkan, tiap divisi switch yang ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita hubungkan dengan kabel. Di sini juga sama, switch yang divisi HR kita hubungkan dengan kabel. Yang di sini juga sama. Tapi dengan menerapkan VLAN kita hanya butuh satu switch saja di setiap lantai misalkan. Ya, kita butuh satu switch. Dimana nanti kita konfigurasi tiap port yang menuju ke misalkan IT, ya, divisi IT dia menggunakan VLAN ID berapa, port yang menuju ke HR dia menggunakan VLAN ID berapa, yang ke sales menggunakan VLAN ID berapa, ya, seperti itu. Kemudian secara umum di sini, ya, nanti port di dalam switch itu nanti ada dua kondisi. Ada yang namanya access port, ya, access port. Kemudian ada trunk port, ya, ada access port dan trunk port. Access port itu adalah port-port yang menuju ke end device, ya, port-port yang menuju ke end device. Di sini berarti adalah yang menuju ke PC 4, PC 5, PC 6, PC 1 dan seterusnya. Itu ada access port. Port yang dia hanya memiliki satu ID VLAN. Tapi kalau yang port yang menuju ke switch yang lain di sini, ya, menuju ke switch port yang menuju dari switch 1 ke switch 2, dia itu namanya trunk port. Kenapa trunk port? Karena adalah dia nanti fungsinya adalah melewatkan beberapa ID VLAN. Dia bisa berfungsi untuk melewatkan beberapa ID VLAN. Berbeda dengan yang access port, dia hanya melewatkan satu VLAN. Di sini hanya satu VLAN ID 10, yang sini VLAN ID 20, yang sini VLAN ID 30 dan seterusnya. Ya, jadi ini access port, yang di sana trunk port. Access port, trunk port, seperti itu. Kemudian keuntungannya yang lain itu adalah performanya akan meningkat dibandingkan dengan dia tanpa ada VLAN. Ya, pasti akan meningkat karena dia sudah berbeda broadcast domain antara divisi satu dengan yang lainnya. Kemudian broadcast domainnya akan semakin kecil karena VLAN intinya adalah dia memecah broadcast domain. Tadi misalkan yang dia broadcast domainnya 1, kita pecah menjadi kecil-kecil sesuai dengan banyaknya divisi, ya. Kemudian efisiensi IT-nya, jadi untuk memanajemen itu akan lebih mudah. Kemudian manajemennya juga akan lebih efisien, ya. Kemudian lebih mudah dalam penerapannya, seperti itu. Oke, seperti itu untuk secara gambaran secara umumnya. Kemudian kita lanjutkan untuk
praktikumnya, untuk apa namanya, untuk praktikumnya, untuk labnya ya, untuk labnya